Hai, selamat malam. Ya, karena sekarang waktunya udah malam ya. Jadi selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Willy Ervan di channel Willy Ervan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjawab ya pertanyaan mengenai cover lagu. Nah, itu bagaimana? Baik, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Mudah-mudahan ini bisa memberi solusi dan bisa memberi jawaban akan pertanyaan dari teman-teman. Bahwa cover lagu di dalam industri musik itu eh, lazim ya ditemukan, biasa memang dilakukan. Namun ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi bagi kita yang akan mengcover lagu milik orang lain ataupun milik pencipta lagu yang lain ya. Terus juga tujuan cover itu mau kemana gitu, ataupun untuk apa ya. Nah, kebanyakan pada saat ini cover lagu itu ditujukan buat diupload ke channel YouTube ya, channel YouTube masing-masing lah ya. Jadi kita membuat channel, kebetulan kita memiliki kemampuan untuk bernyanyi ataupun bermain musik, jadi kita memutuskan untuk mengcover lagu orang. Nah, pada intinya mengcover lagu dari orang itu harus memiliki izin ya, izin resmi untuk kita dapat mempublish lagu yang kita cover tersebut. Jadi cover ini mungkin bisa digolongkan ke 3 golongan ya. Yang pertama adalah ketika kita menampilkan lagu pada saat pertunjukan musik. Jadi itu kita membayar fee kepada pencipta lagu. Dalam hal ini di Indonesia ada LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, yang resmi, yaitu Wahana Musik Indonesia, WAMI, dan IKCI ya. Jadi dalam setiap penampilan kita di panggung, biasanya kita mengirim list lagu kepada penyelenggara. Nah, bisa jadi nanti penyelenggaranya akan membayar fee kepada lembaga manajemen kolektif. Jadi kita mendapatkan izin yang sah untuk membawakan lagu milik orang lain di pertunjukan kita. Nah, biasanya dalam setiap pertunjukan yang terjadi, penyelenggara ya, yang bisa juga kita sebagai artis penampil mengurus izin, tapi kan repot ya. Jadi kebanyakan sih artis menyerahkan kepada penyelenggara untuk membayar fee performing right tadi. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mengcover lagu untuk diupload ke media sosial ya, Facebook, kemudian Instagram, kemudian juga YouTube. Nah, itu namanya sinkronisasi. Nah, itu kita meminta izin langsung kepada pencipta lagu ataupun publisher ya, yang menjadi wadah bagi pencipta lagu dalam mengelola hasil karyanya. Jadi izin itu kita minta secara tertulis ya. Bagaimana cara menghubungi pencipta lagu dan publisher? Jadi mungkin di setiap lagu itu ada keterangannya ya,
siapa yang memproduksi, bisa labelnya, ataupun kita bisa lihat di media sosialnya, ataupun kita bisa melihat di YouTube-nya siapa penciptanya dan siapa publishernya. Kita bisa menghubungi secara langsung, mungkin melalui email dan sebagainya ya, melalui media sosial. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita menggandakan lagu milik orang lain dalam bentuk produksi musik, bisa RBT, kemudian digital, rilisan fisik, kaset, CD. Nah itu juga harus meminta izin ya, harus izinnya kita dapat dari pencipta lagu maupun publishernya. Nah izin-izin ini diperlukan karena apabila kita tidak mendapatkan izin dan kita merilis lagu tersebut baik di media sosial, YouTube dan platform digital, nah itu ada beberapa resiko yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah tuntutan hukum ya dari pemilik lagu. Yang kedua, apabila kita mengcover lagu tersebut di platform digital maupun di YouTube ya, nah itu akan berdampak kepada channel kita. Channel kita bisa di ban, kemudian bisa juga videonya yang di take down, bisa juga video kita dibiarin tapi hasilnya dimonetisasi oleh pemilik lagu. Kemudian ada resiko-resiko lain juga ya yang akan kita hadapi. Jadi saran saya saat ini kan para pencipta lagu ini ya merasa perlu untuk mendaftarkan karya ke publisher, dan karya lagu cover pun di YouTube sudah tidak dapat dimonetisasi lagi. Jadi sebaiknya kita YouTuber musik itu membuat lagu sendiri sih. Itu langkah baiknya. Karena mungkin alasan kita untuk mengcover kan selama ini mungkin alasan kita untuk mempopulerkan lagu tersebut kan. Jadi dengan bantuan kita mengcover lagu itu bisa semakin populer. Nah kalau dengan alasan itu, kenapa kita tidak mempopulerkan lagu kita sendiri, ya kan? Jadi lebih ada hasilnya buat kita kalau menurut saya. Jadi yaitu orang lain kan juga merasa bahwa dia memiliki hak ya untuk melarang kita membawakan lagunya, apalagi untuk komersil, kecuali ya mungkin untuk nyanyi sendiri lah di rumah ya, itu nggak perlu izin lah kalau menurut saya. Kemudian juga untuk konser amal misalnya ya, itu tidak dikategorikan ke dalam penampilan yang komersil ya. Jadi mungkin itu lebih inilah ya, lebih bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Tapi kalau untuk tujuan komersil, kita nampil dibayar, kemudian kita sinkronisasi, kita mendapatkan hasil produksi lagu juga, kita mendapatkan royalti. Nah itu kita harus izin kepada pencipta lagunya. Begitu, boleh sih cover boleh, saat ini boleh. Kalaupun kita memang tidak memiliki lagu sendiri dan sulit ya untuk membawakan lagu sendiri, mungkin kita bisa mengcover lagu milik teman kita misalnya, yang lebih jauh lebih mudah untuk dihubungi dan memberikan izin kepada kita untuk mengcover lagunya. Nah, itu jauh lebih bagus sih. Jadi saling menguntungkan, dia pun diuntungkan dengan lagunya yang kita populerkan di channel kita. Nah hal itu jauh lebih mudah ya daripada kita mungkin mengcover lagu yang sudah terkenal misalnya ya. Ya tapi mungkin alasan teman-teman
dengan kita mengcover lagu milik artis yang terkenal, itu akan membuat channel kita semakin booming ya, semakin banyak dilihat. Ya boleh, tapi ya itu tadi harus ada izin ya, nggak boleh sembarangan gitu. Jadi untuk musisi-musisi cover sih, saran saya ya mulai berkarya, karena musisi itu kan bisa disebut seniman ya, artis kalau sudah memiliki karya sih sebenarnya. Jadi walaupun satu, tapi itu sangat berarti. Kalau sudah punya karya, langsung daftarkan ke publisher hak ciptanya ya. Jadi karya kita tuh dilindungi. Kan kita juga nggak tahu ya kapan karya kita itu bisa terkenal, bisa meledak, itu kita nggak pernah tahu. Ya, namanya rezeki ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah ragu terhadap karya milik kita, karena karya itu juga kan aset ya buat kita, apalagi kalau nanti lagu itu sudah terkenal ya, itu aset. Jadi kita nggak pernah tahu itu kapan lagu itu akan menghasilkan. Yang penting buat karya sebanyak-banyaknya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan mengenai lagu-lagu cover. Kalau ada pertanyaan lain silahkan ke kolom komentar. Di konten selanjutnya saya akan coba untuk membahasnya. Terima kasih, selamat malam.